Iya Pak, luar biasa. Dari banyak banget nih wilayah-wilayahnya juga. Biasanya kalau untuk lingkungan tuh nggak sebanyak ini ya. Biasanya kalau K3 atau safety baru banyak ya. Kalau lingkungan biasanya nggak sebanyak ini nih. Waduh, ini bagus nih. Apa? Ini kalau boleh tahu rata-rata background-nya apa nih pesertanya nih? K3 atau lingkungan atau apa? Boleh ditulis di kolom chat juga. K3 Pak, mahasiswa K3 kehutanan. konstruksi Pak, OSAS. Oh, K3 K3 tambang, Pak. konstruksi. Di OSAS. Nah, Asas, sana. gitu. Berarti udah kulino di konstruksi ya Pak ya? Ya, Oke, yang dari Kesling lingkungan ada lingkungan. Kita di perguruan tingginya Pak, mengajarkan Oh, tiga gitu. OSAS. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai ISO 14001 2015 ya. Mungkin Bapak-bapak sebagian besar sudah pada tahu ya ISO 14001 ya. Jadi dia membahas tentang sistem manajemen lingkungan. Oke, untuk mempercepat waktu saya mulai aja ya. Iya Bapak, boleh. Ini agak nge-lag ya. Oke, ini sengaja saya pakai PDF ya. Soalnya kalau saya pakai PPT ini kalau malam dia nggak jalan gitu slide-nya ya. Oke, kita mulai aja. Nah, ini kita bahas mengenai ISO 14001 2015 ya. Standar internasional untuk sistem manajemen lingkungan. Ya, seperti kita tahu ya, perkembangan saat ini kan industri itu bergerak cepat sekali ya. Dampak positifnya banyak, dampak negatifnya juga ternyata tidak kalah banyak ya. Nah, jadi kita mengalami apa yang namanya polusi udara ya di sekitar kita. Terus, polusi air juga ya. Nah, ini juga tingkat pencemarannya sudah sangat mengkhawatirkan ya. Belum lagi polusi tanah ya. Nah, ini juga saat ini yang kita rasakan. Nah, dampak dari polusi itu yang paling parah sekarang adalah perubahan iklim ya, climate change. Mungkin Bapak-bapak Ibu udah tahu sekarang dengan adanya perubahan iklim ini kita tidak bisa memastikan sekarang ya kapan musim hujan, kapan musim kemarau ya, terus naiknya permukaan air laut ya dan lain-lain. Nah, untuk itu si ISO Minggiri. Nah, untuk itu si ISO itu mengeluarkan ISO 14001 yang diperbarui tahun 2015 ini. Ya. Terus, tujuannya apa sih si ISO itu repot-repot mengeluarkan standar untuk lingkungan hidup? Ya. Karena seperti kita tahu dia itu ada standar untuk quality ya 9001, ada standar untuk K3 ya 45001 dan lain-lain, banyak sekali standar yang dikeluarkan oleh ISO.
Nah, dia ini mengeluarkan karena kondisi lingkungan sudah sangat parah ya. Nah, itu mengeluarkan ISO 14001 tahun 2015 ya. Tujuannya apa? Nah, si ISO ini ingin memberikan kepada perusahaan itu suatu framework ya, kerangka kerja ya, untuk melindungi lingkungan dan merespon perubahan kondisi lingkungan ya, yang seimbang dengan kebutuhan sosial dan ekonomi. Nah, tujuannya dia untuk protect the environment ya, melindungi lingkungan. Terus caranya gimana si ISO itu menawarkan framework? Nah, dia menawarkan framework seperti ini. Ini ada apa? Long system resources. Nah, mungkin buat ISO 9001 ya, ISO 45001. Nah, sebenarnya framework-nya sama ya, karena sejak 2015 itu si ISO itu sudah high level structure, jadi bab-babnya itu udah sama, framework-nya juga sama. Yang berbeda hanya subjeknya ya. Kalau 9001 itu tentang quality, 45001 tentang K3. Nah, ini tentang lingkungan. Jadi dia ada satu sistem ini, yang di luar ini konteks organization, nah ya, yang di dalamnya ini sistemnya, ya, dia scope of the environmental management system. Ada ngalangin, nah ini ya. Nah untuk mencapai tujuan tadi melindungi lingkungan, dia memberikan konsep PDCA ya. Ini buat Bapak Ibu yang sudah bergaul di akademi mungkin sudah paham ya, PDCA itu Plan Do Check Action ya. Dia ngasih Plan Do Check Action. Ini sama 9001 sama 45001 sama. Kalau Bapak Ibu yang dulu ya sudah pernah ikut ISO 9001, dulu itu PDCA-nya belum jelas ya. Jadi masih ngacak mana yang plan, mana yang do gitu ya. Tapi sejak 2015 ya, ISO itu sudah mulai agak membaik ya. Jadi bukan hanya prosedural saja, tapi dia juga kepada objektif ya. Jadi ada PDCA-nya. Gimana mencapai objektif? Ya pakai PDCA. Nah, ini plan, do, check, action. Nah, jadi pertama-tama di framework-nya itu kita harus mengidentifikasi dulu nih ya, aspek-aspek lingkungan apa nih ya yang kira-kira yang ada di perusahaan kita ya, nanti yang memberikan impact terhadap lingkungan ya, memberikan dampak ya, terhadap lingkungan. Nah, itu di plan ya. Kita identifikasi dulu. Nah, ya. Nanti baru kita analisa risikonya. Kalau udah dapat, kita bikin target ya untuk pencapaiannya gimana ya, lebih plan. Nah, selanjutnya do. Nah, di do kita tinggal menerapkan aja apa yang sudah kita planning, kita terapkan di do sini ya. Nah, selanjutnya cek, kita tinggal memonitor ya, kita ukur ya penerapan kita itu gimana progresnya ya, sesuai nggak dengan perencanaan, itu dicek. Nah, kalau ada yang kita perlu perbaiki, nanti itu ada di action ini, act ya. Di plan, do, check, action. Ya. Nah, isi kontennya si ISO 14001 secara konkret seperti ini ya. 1 sampai 10. Nah, ini sudah high level structure ya, Annex XL. Jadi nanti Ibu ikut 9001, 45001, susunannya sama seperti ini, 1 sampai 10 ya. 1 scope, 2 normatif, 3 term and definition, nah 4 baru mulai isi ya, konteks di organization ya. Nah, 5 leadership, ya, 6 planning, 7 support, operation, performance, nah, improvement. Nah, PDCA-nya ini yang di sini, mulai dari sini ya. Ini plan. Nah, ini P-nya ya.
Operation ini do-nya ya. Performance evaluation ini check ya. Improvement ini act. Nah, jadi dimasukkan ke dalam struktur si ISO 14001. Nah, kalau ini isi komplitnya ya, klausul-klausul yang ada di ISO 14001. Nah, ini. Untuk standar 14001-nya udah pada punya belum ya? Belum, Pak. Oh, belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, gitu. Belum. Sebelumnya kita kirim dulu ya selanya standar ISO 14001-nya biar pada baca-baca dulu. Boleh, Ya. Bapak. Oke, Boleh nggak apa-apa. Nanti Nanti, oke. Boleh nanti saya share juga nggak apa-apa. Ya. Jadi kalau Pak. ini ringkasannya ya, klausul 4 ini konteks ya, 6 leadership itu isinya ini ya, planning, support, nah ini semua isinya. Ya. Nah karena kita waktunya terbatas ya, hanya sekitar 2 jam, saya nggak akan bahas satu-satu klausulnya ya. Contohnya 4.1 apa ada, 4.2 apa aja gitu ya. Nanti kelamaan. Yang penting saya kasih alurnya ya, PDCA-nya. Gimana sih caranya si ISO 14001 itu memberikan perlindungan terhadap lingkungan? Nah itu ya, step-stepnya. Nanti Bapak Ibu bisa perdalam sendiri melihat satu-satu di klausulnya ya, di standar. Soalnya biasanya kalau untuk introduction aja, dia butuh 2 hari ya, introduction untuk ISO 14001. Nah nanti kalau implementation 3 hari. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngambil internal auditor, ambil lagi 3 hari gitu ya. Jadi makan waktu emang. Oke, nah kita langsung ke klausul 4 ya, context of the organization. Karena yang klausul 1, 2, 3 itu kan hanya nih scope normatif, hanya definisi-definisi. Ya. Kita langsung ke klausul 4, konteks. Ya. Tapi nanti kalau Bapak Ibu mau lebih tahu definisi-definisinya, bisa lihat di standarnya ya. Di sini saya ambilkan yang penting-penting aja. Sebenarnya apa sih yang disebut context of the organization? Sebenarnya bahasanya konteks ya. Sebenarnya ini environment of the business organization. Jadi lingkungan bisnis di mana perusahaan itu berada. Konteks ya. Kan kalau orang suka ngomong sesuai konteksnya dong kalau bicara. Nah, jadi sesuai keadaannya ya. Jadi ini business environment sebenarnya lebih cocok ya, klausul 4. Nah, jadi sebelum kita masuk ke planning, kita harus memahami dulu nih ya, lingkungan sekitar perusahaan itu apa aja sih ya, yang kira-kira bisa mempengaruhi tujuan perusahaan untuk melindungi lingkungan. Nah, kalau kita bicara 14.001 ya. Jadi kita harus memahami dulu nih eksternal dan internal isu ya, yang relevan dan berpengaruh. Contoh kalau anak-anak ekonomi atau manajemen ekonomi ya, dia suka pakai istilah PESTEL ya, untuk memahami kondisi lingkungan di sekitar perusahaan. Apa aja kondisi di sekitar perusahaan? Itu dia singkat PESTEL ya. P-nya itu politik, E-nya ekonomi, S-nya sosial, teknologi, legal, dan environment. Nah, jadi kondisi-kondisi ini yang kira-kira nanti mempengaruhi perusahaan apa aja gitu ya. Biasanya kalau anak sekolahan tuh dibahas satu-satu. Politik itu apa? Oh, political stability, stabilitas politik gimana nih ya? Berpengaruh nggak terhadap perusahaan? Nah, gitu ya.
mungkin nanti 2024 pengaruhnya gede nih ya, political stability gitu ya, stabilitas politik. Nah, kalau untuk ISO 14001 kita lihat yang di environment-nya aja dulu ya, nggak usah ke yang lain, banyak soalnya ya. Jadi kondisi environment apa aja nih yang berpengaruh terhadap tujuan perusahaan untuk melindungi lingkungan, gitu ya. Ada climate, ada macam-macam. Tapi yang paling penting di sini kita lihat mengenai perundangan dan peraturan ya. Karena lingkungan itu banyak sekali peraturan dan perundangannya ya. Nah, jadi nanti di ISO itu ada klausul kita harus mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku yang berhubungan dengan bisnis kita gitu. Apa bisnis perusahaan? Nah, kita lihat nanti peraturannya gitu. Ya. Banyak sekali ya, ada peraturan mengenai kesehatan lingkungan, ada audit lingkungan ya, ada limbah B3 ya, ada nilai ambang batas macam-macam gitu ya. Nah, itu kita harus lihat ya, kira-kira mana nih yang nyangkut ke perusahaan kita gitu ya. Kalau dia perusahaannya chemical ya, kita lihat peraturan yang berhubungan dengan chemical ya. Apa aja peraturannya, limbahnya apa yang harus kita lihat. Nah, itu contoh yang paling sederhana. Nah, klausul 5 itu leadership ya, kepemimpinan. Nah, kenapa klausul 5 ini dibahas di ISO? Nah, karena di klausul ini ya, dia kalau kita lihat, kita balik scroll ke atas ya. Nah, ini, nah leadership itu, leadership itu ditaruh di sini, di tengah-tengah ya, leadership. Kenapa leadership ditaruh di tengah-tengah? Karena kalau kita ingin menerapkan suatu standar sistem manajemen ya, yang kita bahas ini 14001, kita harus dapat komitmen dulu nih dari bos-bos kita ya, top manajemen di perusahaan kita. Mereka emang benar-benar serius nih mau menerapkan ISO 14001 gitu ya. Apa mereka benar-benar serius mau menerapkan ISO 45001 gitu ya. Soalnya kalau nggak ada komitmen dari atasan, itu nggak bakal jalan ya. Mau kita capek-capek juga nggak jalan. Kenapa? Karena nanti itu penerapan ISO itu melibatkan banyak sumber daya ya, ada sumber daya manusia, sumber daya uang ya, waktu dan lain-lain. Ya, makanya harus disupport oleh si top manajemen ini. Makanya dimasukin di sini di klausul 5. Nah, ini ya. Jadi kalau nanti bos-bos Anda nggak support, nah itu berat banget gitu ya, kita mau ngejalanin ISO 14001. Nah, contohnya ini, leadership and commitment. Jadi, si top manajemen itu bertanggung jawab penuh, gitu ya. Terus nanti dia bikin polisi, bikin target. Nah, yang paling penting ini di sini ya. Nah, dia memastikan ketersediaan sumber daya. Nah, ya. Kalau dia nggak ngasih sumber daya, kita nggak bisa jalan gitu. Terus apalagi, nah dia polisi pastilah ya. Jadi company polisi itu pasti ditentukan oleh si top manajemen polisi. Nah, dia bikin struktur organisasi, dia juga yang bikin ya. Dia harus bikin siapa yang masuk ke tim ISO 14001 ya, siapa penanggung jawabnya ya, dan lain-lain. Itu di peran dari top manajemen. Nah, selanjutnya di klausul 6, planning, perencanaan.
Nah, perencanaan ini paling penting ya, planning. Nah, karena kan ada istilah kalau kita tidak bikin perencanaan yang baik, kita akan gagal gitu ya. Nah, gitu pertama kita harus nentuin dulu nih di planning ya. Environmental aspek apa aja nih ya dari kegiatan kita, produk kita, jasa kita ya, yang kira-kira memberikan dampak terhadap lingkungan. Contoh kalau kita perusahaan umpamanya chemical, umpamanya cat gitu ya. Nah, dampaknya apa aja tuh dari produk kita terhadap lingkungan ya. Mulai dari bahan baku, produk sampai proses sampai produk akhir ya. Apa? Jadi kita tentuin dulu nih yang pertama ya, environmental aspect. Nah, nanti dampaknya itu di sini di environmental impact ya. Dampak. Jadi ini sebab, ini akibat ya, aspek impact. Nah, ini yang membedakan dengan standar lain ya. Kalau di standar lain kalau quality dia hanya risk, kalau 45001 dia hazard. Tapi kalau di 14001 dia ada dua ya, aspek impact. Ya. Nah, kalau kita udah dapet aspek impact-nya, ya kira-kira dari produk kita yang berbahaya terhadap lingkungan, nah baru kita tentuin risk analisisnya, ya. Risk analisisnya, gitu ya. Kita harus tahu nih resiko-resikonya apa aja yang perlu kita kendalikan dari resiko tersebut. Nah, ini baru di risk analisis. Nah, ini penjelasan mengenai environmental aspect ya. Jadi unsur kegiatan atau produk atau jasa ya yang berinteraksi dengan lingkungan. Ini aspek. Nah, contohnya ini ya, kalau apapun usaha Bapak Ibu, perusahaan apapun ya, pasti kan ada input ya, baik raw material, electricity, air ya. Nah, ini proses keluar output. Nah, finish product. Nah, selain finish product kan ada juga emisi ya, emisi udara, ada produk sampingan, scrap dan lain-lain. Ya. Kita identifikasi dulu satu-satu nih ya, yang di perusahaan Bapak Ibu. Ya. Makanya kita harus tahu ya bisnis kita apa sih, perusahaan kita ya, apa aja proses yang ada, nanti kita bikin satu-satu di registernya. Contoh nih ya possible aspeknya ya, ini penggunaan resources ya, terus yang paling jelas ini kan udara ya. Setiap proses pasti ada emisi ya, emisi asap, partikel, debu, ya macam-macam ya. Terus ada juga pembuangan limbah, ini kan udara, ini air ya, pembuangan limbah, ya pembuangan air septic tank, minyak, ya macam. Ada juga yang kita buang ke limbah yang kita buang ke tanah ya, tumpahan minyak, bahan kimia dan lain-lain. Ini aspek-aspek yang mungkin ada di perusahaan kita. Nah, kalau tadi aspek, sekarang impact. Impact itu dampaknya ya, perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh aspek tadi, aspek perusahaan kita ya. Contohnya kita bikin cat tadi, dampaknya apa terhadap lingkungan? Nah, ini environmental impact-nya. Ya. Perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh aspek lingkungan perusahaan. Nah, ini contoh lebih jelas. Ya. Contoh dari environmental aspect impact, ini aspek, ini impact. Ya. Aspeknya apa? Emisi CO, SO, ya. Impact-nya apa? Air pollution, nah, ya yang sudah jelas ya. Resulting in destruction of fauna, apa nggak boleh jelas.
Terus apalagi oil ya, spill ya, tumpahan minyak. Ini aspek. Impact-nya apa? Sini land contamination gitu ya. Nah, jadi kita harus tahu dulu aspek impact-nya ya. Nah, tadi sudah kita bahas karena kita berhubungan dengan lingkungan, nah itu banyak sekali peraturan-peraturan yang harus kita patuhi. Ya. Jadi ada namanya legal compliant. Ya. Jadi perusahaan tuh kita harus bikin list-list peraturan apa nih yang menyangkut perusahaan kita. Ya, kita bikin daftarnya. Nanti comply nggak kita terhadap peraturan tersebut. Gitu. Ya. Nah ini yang paling baru PP nomor 22 ya tahun 2001. Nah ini paling baru banget nih. Ya, tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ya. Ini saya juga belum baca secara detail semuanya ya, karena totalnya ada 772 halaman. Nah ini. Ini penyempurnaan dari PP nomor 41 tahun 99 ya, yang udah banyak dikomplain orang-orang. Kenapa nggak direvisi? Nah, sekarang direvisi jadi PP nomor 22. Ada yang udah pernah baca PP 22? Belum semua, Pak. Belum semua ya, betul. Soalnya saya juga belum semua. Soalnya banyak banget ya. Ya, benar Pak, kalau 700 Iya, halaman. betul, Pak. 772, aduh ampun deh. Banyak banget ya. Gitu. Tapi emang sih komplit ya dia. Jadi setiap, belum setiap sih ya. Tapi bidang-bidang usaha yang penting dia udah cakup di situ. Apa aja apa namanya polutannya, apa aja dia udah masukin di situ. Belum semua tapi sudah lumayan komplit, 772 halaman. Ya. Nah, nanti Bapak lihat di PP nomor 22 ini yang nyangkut di perusahaan kita, yang pasal nomor berapa nih, gitu ya kan nggak semua ya. Pasal nomor berapa, kita mesti comply nih, gimana caranya? Nah, itu ya. Jadi ISO 14001 memang dia produk dari luar ya, dari ISO ya, standar internasional. Tapi dia juga mensyaratkan bahwa kita tuh harus comply ya terhadap peraturan-peraturan yang ada di tempat kita. Terus apa lagi? Nah ini. Nah kalau kita udah tahu tadi aspek impact-nya, ya kita udah bikin risk analisisnya, ya kita udah tahu nih resiko-resiko yang bakal kita hadepin, ya. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, nanti baru kita bikin target, ya, bikin target. Ya. Apa sih yang mau kita lakukan? Program-program apa nih yang kita perlu jalankan agar risk tadi bisa kita kendalikan, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Sumber dayanya apa aja, ya. Picture in charge-nya siapa, kapan ya. Jadi sama kayak kita bikin schedule ya, kita bikin program gitu ya terhadap risk analysis yang sudah kita buat. Ya. Tujuannya apa ya? Tujuannya agar environmental objektif perusahaan kita bisa tercapai gitu ya. Klausul 7 itu support. Nah, tadi kan kita udah sampai 4, itu konteks, 5 itu leadership, 6 planning. Ya. Nah, untuk melaksanakan planning kita perlu support dong ya. Nggak cukup cuma planning aja ya, tapi kita nggak didukung oleh sumber daya. Ya. Support ini sebenarnya sumber daya. Gitu ya.
untuk melaksanakan planning kita, ya, perencanaan kita. Ya. Jadi bukan NATO ya, no action ya, talk only ya, planning only ya, tapi nggak ada pelaksanaannya ya. Karena apa? Karena dia nggak punya sumber daya. Makanya di sini di ISO itu dia mensyaratkan kita harus punya dukungan sumber daya. Apa aja sih di support itu? Nah, di sini ya. Kita perusahaan tuh harus menyediakan sumber daya yang diperlukan ya, contohnya tenaga kerja ya, infrastruktur ya, gedung, jalan ya, infrastruktur, teknologi ya, dan paling penting keuangan ya. Nah, ini kalau kita nggak punya sumber daya ya, kita sampai pada tahap planning aja ya. Kita tahu resikonya ya, kita udah bikin target, tapi kita nggak punya nih sumber daya buat melaksanakannya. Ya. Nah, makanya di sini dia mensyaratkannya ya, perusahaan tuh harus menyediakan sumber daya. Nah, sekarang sumber dayanya itu nggak cukup hanya orangnya aja ya. Sekarang kan musimnya kompetensi. Bukan jumlah orangnya aja yang banyak, tapi juga harus kompeten. Makanya dia perlu ada kompetensi pekerja. Apalagi awareness ya. Pekerja kita tuh harus aware ya, harus sadar tugas dan tanggung jawabnya apa. Ada komunikasi ya, dan terakhir documented information, pastilah ya. Kita melakukan sesuatu itu harus ada prosedurnya. Nah, prosedurnya itu masuk ke sini, documented information. Nah, sekarang kalau kita udah punya planning, udah punya sumber daya, nah kita tinggal sekarang di operation, pelaksanaan ya. Ini masuk ke do. Nah, tadi kan plan, sekarang do. Nah, di do ya kita tinggal menerapkan aja ya. Yang tadi kita udah rencanakan di proses planning, di sini kita tinggal nerapin ya. Nanti kalau waktu contoh soal lebih gampang ya. Kalau ini kan teori-teori, mungkin kita apa sih maksudnya menerapkan gitu. Nanti pas di latihan kita tinggal menerapkan, dan jangan lupa kita mengendalikan proses ini ya. Apa aja proses-proses yang ada di perusahaan kita gitu ya, untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen lingkungan ya. Macam-macam kan ya, ada kebisingan gimana ya, udah di bawah 85 desibel belum ya, iklim kerja gimana ya, macam-macam. Terus ada juga untuk manajemen of change dan outsourcing proses. Jadi outsourcing proses juga masuk tanggung jawab perusahaan ya. Jadi kalau kita punya subkon, kita harus ngecek juga nih ya, subkon kita udah ngikutin ISO 14001 belum gitu ya. Nah, kenapa banyak perusahaan-perusahaan sekarang yang mau ngambil ISO 14001? Karena kan kebanyakan mereka itu dapat job umpamanya dari luar ya. Nah, main kontraktornya biasanya mensyaratkan nih, oke, kamu mau jadi subkon kita, tapi kamu juga harus sudah punya sertifikat ISO 14001 gitu ya. Nah, namanya soalnya di sini ada klausul outsourcing proses. Apalagi di do, nah dia ada emergency preparedness and response. Kalau Bapak Ibu yang sudah biasa di SMK 3 pasti udah paham lah ya untuk emergency preparedness and response. Tanggap darurat, nah, kalau istilah bahasa Indonesianya. Nah, karena kita bicara tentang lingkungan, nah kita juga harus bikin ya. Kita harus merencanakan nih tindakan untuk mencegah
atau mengurangi dampak lingkungan ya, kita bikin emergency preparedness and response ya, untuk menanggapi keadaan darurat nih yang di perusahaan kita. Kita harus ambil tindakan untuk mengurangi konsekuensi. Jangan lupa drill ya, spill drill segala macam ya, tergantung kondisi masing-masing perusahaan. Nah, kalau kita sudah sampai di do, nah plan do, nah tinggal dicek. Nah, di sini cek. Ya, sorry, tulisannya jelek banget. Nah, kita tinggal cek. Nah, yang udah kita kerjain itu, yang udah kita terapkan, udah sesuai belum dengan perencanaan. Ya. Hasilnya gimana? Nah, ini di klausul 9 ya. Cek. Plan, do, cek. Nah, evaluasi kinerja. Nah, di sini kita tinggal monitoring nih ya, yang kita lakukan itu udah benar belum, kita ukur ya kemajuan target lingkungannya ya di sini. Terus kita evaluasi juga nih, nah ini kan ada evaluasi kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan. Nah ini ya legal compliant. Legal compliant kita cek di sini di klausul 9 ya, performance evaluation. Karena apa ya? Karena kita bermain di lingkungan ya. Jangan sampai kita melakukan polusi ya, membuat dampak terhadap lingkungan, tidak mematuhi peraturan dan perundangan. Hanya di sini ada legal compliant ya. Nah, kalau untuk performance evaluation ini, di samping kita monitoring, kita pengukuran, kita juga harus melakukan internal audit, ya, internal audit, ya. Audit antar departemen di dalam satu perusahaan ya, internal. Gimana objektif lingkungan kita, pokoknya departemen produksi di audit. Ya. Targetnya tercapai enggak? Ya. Kalau nggak tercapai kenapa? Gitu ya. Di audit. Di samping internal audit ada juga tinjauan manajemen review. Nah, kalau internal audit ini dilakukan antar bagian, ya, umpamanya HSM mengaudit produksi, produksi mengaudit marketing, umpamanya ya. Nah, kalau di sini di tinjauan manajemen ini top manajemen ya, top manajemen yang mengaudit sistem manajemen lingkungan kita. Jadi bos-bos kita yang audit kita ini. Nah, di klausul 10, nah terakhir nih ya, plan, do, check. Nah, di sini action. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perbaiki nggak di dalam langkah-langkah kita ya. Plan, do, check. Nah, ada yang perlu kita perbaiki nggak? Nah, di sini kita mempertimbangkan nih hasil dari analisis tadi ya, pengukuran ya. Evaluasi kepatuhan terhadap perundangan tadi ya. Umpamanya ternyata legal compliant kita itu banyak yang bocor ya, ada peraturan baru kita nggak tahu. Nah ya, nah gimana? Oke, ternyata kita perlu bentuk satu section legal compliant umpamanya ya. Nah sekarang itu sudah banyak ya provider yang menyediakan update tentang peraturan-peraturan ya. Jadi kita bisa langganan ya. Kita langganan, oke umpamanya 1 tahun, fee-nya berapa ya. Tergantung skupnya, kita mau peraturan sampai level apa. Nah, nanti dia ngasih tuh ke kita ya, oke bulan Mei ini ada peraturan baru. Intinya kayak gini 1, 2, 3. Dia kasih PDF-nya gitu ya. Nanti bulan depan ada peraturan baru lagi, dia kirim lagi gitu ya. Jadi sekarang lebih enak ya.
Kalau dulu tuh kita mesti cari-cari sendiri, ya. Oh, peraturan baru apa aja sih yang keluar, ya. Nah, kalau sekarang udah ada nih badannya ya, kita tinggal langganan aja. Nah, terus apalagi di improvement. Nah, kita kalau ada non-conformant ya, nah kita harus take action ya, apa masalahnya ya. Nah, kita perbaiki. Nah, ini di improvement. Udah terakhir summary di sini ya. Nah, jadi si ISO 14001 itu dia itu ngebantu perusahaan ya untuk melindungi lingkungan ya. Dengan mencegah atau mengurangi dampak lingkungan yang merugikan. Caranya gimana? Ya, caranya kita harus memperhatikan aspek impact-nya dari perusahaan kita ya. Nah, udah itu kalau kita dapat aspek impact-nya, kita bikin risk analisisnya ya. Kontrolnya gimana? Nah, itu baru kita bikin target, bikin programnya. Nah, ini kan keberhasilan ini sangat tergantung kepada kemampuan perusahaan untuk mengenali nih aspek sama impact-nya ya. Jadi kata kuncinya kalau di 14001 itu aspek impact ya. Nah, oke. Selesai, ada yang mau ditanyakan kembali ke moderator? Ya, baik, Bapak. Gimana rekan-rekan, ada yang mau ditanyakan? Boleh ditanyakan langsung, boleh juga melalui kolom chat. Atau kecepatan ininya, nelanginnya? Bagaimana rekan-rekan? Boleh diketik di kolom chat juga, atau boleh di open mic-nya langsung. Ini saya sedikit bertanya, Pak. Boleh, Pak, silakan. iya, tadi terkait audit internal ya, Pak. Dalam audit internal kan ada kompetensi khusus untuk auditor internalnya. Betul. Nah, dalam kompetensi itu apa yang harus dimiliki oleh audit internalnya, Pak? Kalau di SMK 3 kan harus mempunyai sertifikat auditor internal SMK 3 seperti itu, Pak. Apakah di ISO juga ada seperti itu atau apakah ada training sendiri, Pak? Seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih. Nah, kalau untuk sebenarnya sama aja ya untuk SMK 3 maupun untuk ISO 14001 itu. Kalau untuk internal audit itu harus melalui pelatihan dahulu. Ya. Kita ada training untuk menjadi internal auditor. Ya. Walaupun skupnya hanya di dalam perusahaan, tapi dia harus ikut pelatihan dulu. Nah, pertama-tama nanti mereka dapat dulu kan introduction kayak tadi ya, saya di awal saya utarakan. Pertama dia harus introduction dulu nih ISO 14001 ya. Dia harus pahami dulu nih tujuannya apa sih ISO 14001 ya. Persyaratannya apa, requirement-nya. Nah, udah itu dia nanti ikut yang implementation ya. Nah, implementasi di perusahaan itu seperti apa ya untuk setiap departemen ya, mulai dari procurement, produksi, apa-apa aja klausul yang terkait. Nah, kalau udah dia paham itu baru dia bisa ikut internal auditor ya. Karena kalau dia jadi auditor tapi dia nggak tahu persyaratan-persyaratan dari si ISO 14001 kan nanti bingung sendiri ya, dia mau nanya apa nih gitu ya. Dia mau audit produksi, dia harus paham tuh aspek impact di produksi apa ya. Terus risknya gimana ya, pelaksanaannya gimana, nah gitu ya. Jadi harus lewat pelatihan dulu ya Pak ya. Gitu.
Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi, rekan-rekan? Pak, saya mau nanya. Boleh. Saya di kantor sebagai internal audit. Memang audit untuk 14.001 ini saya agak sedikit kesulitan Pak untuk menentukan aspek mana aja nih. Biasanya aspek yang saya lakukan audit itu berhubungan dengan limbah dan 6R saja Pak. Padahal sebenarnya dari semua klausul di 14.001 banyak yang bisa dijadikan suatu temuan gitu ya Pak. Nah, Betul. pertanyaan saya, aspek apa aja sih Pak yang bisa kita audit selain dari limbah sama 6R? Oh, gitu. Eh, Sebenarnya kan kalau kita lihat di klausul, oke kita balik ke atas nggak apa-apa ya. Nah, di sini kalau kita lihat secara lebih detail itu, kan ada klausul 4.4 ya, Environmental Management System ya, sistem manajemen lingkungan. Kalau tadi kita jelaskan, nah ini, scope dan sistem manajemen lingkungan. Nah, jadi pertama, kita harus tahu dulu nih scope-nya ya, batasan-batasan proses produksi kita apa aja. Nah, yang kedua kita harus tahu sistem manajemen lingkungan di perusahaan kita. Caranya gimana? Nah, kita harus tahu proses ya, sistem produksi. Mau nggak mau ya, mau nggak mau kita harus tahu proses. Kan ISO itu sekarang based on proses ya. Jadi kita harus tahu proses-proses apa aja sih yang ada di perusahaan kita ya. Umpamanya kalau perusahaan Bapak mulai dari apa nih? Mulai dari cutting ya, assembling dan lain-lain. Kita harus tahu tuh satu-satu ya proses yang ada di perusahaan kita ya. Makanya kita harus di sini ada nih ya 4.4 ya. Kita harus tahu sistem manajemen lingkungan kita. Nah ya, prosesnya apa aja nih di sini. Entar dulu balik ke sini. Nah, ini ya. Identifikasi aspek kegiatan. Kegiatan ini kan proses ya. Gitu ya. Nah, sorry tulisannya jelek ya. Nah, input, proses, output. Nah, kita harus tahu nih ya di apa ya. Prosesnya apa, outputnya apa. Nah, dari sini kita nanti tahu kira-kira pada inputnya atau pada prosesnya atau output apa yang memberikan dampak terhadap lingkungan ya gitu. Memang paling gampang sih kalau dilihat di produksi ya, paling gampang gitu ya. Oke, dia bikin barang pasti ada emisinya ya, ada pembuangan limbah gitu ya, ada juga yang dibuang ke tanah ya. Tapi kan di departemen-departemen lain bisa aja, contohnya umpamanya di HR ya, di HR atau di finance ya, marketing. Nah, dia kan menggunakan sumber daya di sini ya, menggunakan sumber daya. Nah, dia itu ada pakai kertas, ada pakai electricity. Nah, ya. Apakah pemakaian kertasnya, pemakaian listriknya sudah efisien gitu ya. Ya. Saya pernah di satu perusahaan itu dia ngasih target ya pemakaian kertas itu berapa rim ya. Listrik itu maksimal berapa gitu ya. Sini AC nggak boleh terlalu dingin. Nah, gitu. Jadi penggunaan sumber dayanya juga diaudit ya, walaupun lebih susah daripada kita mengaudit produksi gitu ya. Jadi semua yang memiliki proses itu kita bisa audit gitu, Mas.
Gimana, ada bayangan? Oke Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Bapak-bapak ada yang bertanya lagi nih di kolom chat. Izin Mbak, ada yang mau sedikit mau ditanyakan, bisa? Halo, Ya, boleh, silakan. selamat malam Mbak. Malam. Di atas sudah dijelaskan, di materi sudah ada dijelaskan, itu ada Undang-Undang 32, nomor 32 2009, sama yang di materi tadi saya lihat ada peraturan nomor 22 itu Pak. Itu gimana itu Pak? 322, ini nih. Nah, Ya, ini PP nomor 22 tahun 2001. Ya, betul. Sama yang Undang-Undang 32 tentang pengelolaan lingkungan juga kan gitu Pak. Undang-Undang nomor 32 tahun berapa tuh? 2009. Oh, 2009. Oke. Ya. Terus? Ini yang apa? Pertanyaan saya, apa sih perbedaan antara pengelolaan sama si penyelenggara ini Pak, yang ada di 22 sama yang di 32 tahun 2009 gitu loh Pak. Ya. Oke, sebenarnya kan kita harus tahu kedudukannya ya. Yang pertama itu kan Undang-Undang Dasar ya, baru Undang-Undang ya, baru peraturan pemerintah, baru nanti di bawahnya itu ada permen segala macamnya, Permenkes segala macam. Nah, kalau Undang-Undang nomor 32 itu kan kapasitasnya sebagai undang-undang ya. Nah, kalau ini kan sebagai PP. Nah, jadi si PP ini sebenarnya mendukung ke undang-undang yang di atasnya gitu. Dia nggak boleh lari dari undang-undang di atasnya. Nah, si PP ini menjelaskan mengenai ke undang-undang tadi gitu ya. Jadi tidak saling bertentangan sebenarnya sih. Gitu. Beda derajatnya gitu. Ya. Berarti ada bahasanya itu ada turunannya gitu ya Pak? Iya. Turunan dari Undang-Undang 32 ya? Betul, sebenarnya masih turunannya. Ya, sebenarnya kalau kita lihat mengenai lingkungan itu banyak sekali ya peraturannya ya. Ya. Ada PP, ada Permenaker ya, nanti ada lagi Permenkes gitu ya. Itu saling tumpang tindih sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang kita juga bingung nih antara Permenkes sama Permenaker nih mana nih yang mau kita pakai gitu ya. Gitu. Jadi emang di kondisi di kita tuh emang masih seperti itu ya, masih tumpang tindih, overlapping. Jadi masing-masing departemen mengeluarkan peraturan yang ternyata di departemen lain juga udah ada gitu peraturannya. Ya. Jadi tinggal kitanya aja nih pinter-pinter milih mau pakai yang mana nih gitu. Kondisional gitu Pak ya? Iya, kondisional. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Pak, izin bertanya Pak. Boleh, silakan. Pertanyaannya terkait mungkin klausul support dan leadership Pak. Di ISO 14001 atau ISO secara umum, sejauh apa sebenarnya support? Ini. Iya Pak. Untuk leadership, sejauh mana ya Pak support atau dukungan dari leadership? Apakah tiap level organisasi mulai dari owner hingga level terendah itu harus support dan tidak ada gap gitu Pak? Kebetulan saya posisinya di perusahaan itu sebagai staff management system. Apa yang dapat saya atau kami lakukan apabila ada salah satu level organisasi yang ibaratnya tidak mensupport dari penerapan sistem manajemen lingkungan, karena mungkin banyak yang berpikir lingkungan itu cost ya Pak. Betul. Gitu Pak. Bagaimana tipsnya Pak gitu untuk memahamkan level organisasi apalagi yang sifatnya top manajemen gitu. Ya. Sebenarnya kalau
yang aware-nya di level bawah ya itu masih lebih gampang ya. Maksudnya kalau oke lah kesadaran pekerja umpamanya di level pelaksana ya mulai dari di bawah foreman gitu ya. Kita masih lebih gampang gitu ya memperbaikinya. Tapi kalau tingkat awareness-nya terhadap support itu dari level atas, itu jauh lebih susah gitu ya, jauh lebih susah. Karena kan mereka kan atasan kita ya. Nah, cuma kalau atasan itu biasanya dia hanya ingin melihat hasil, ya, melihat hasil. Dia nggak mau repot-repot tahu proses. Oke lah, dia ngasih kita mengenai sumber daya manpower-nya dikasih ya, keuangan dikasih gitu ya. Dia cuma pengen tahu, oke yang penting nanti waktu external audit, waktu sertifikasi tidak ada masalah. Nah, jadi kalau kita mau dapat aware mereka ya kita harus meyakinkan mereka bahwa kalau di sistem berjalan dengan baik, nah nanti kembalinya ke perusahaan juga gitu ya, kembalinya ke bapak-bapak juga ya. Perusahaan kita tersertifikasi dengan baik ya. Target lingkungan kita tercapai gitu ya. Tidak ada komplain dari masyarakat sekitar nah gitu ya. Nah, insya Allah lah mereka juga tahu oh ternyata sistemnya sudah berjalan gitu ya. Jadi kita kasih lihat resultnya, hasilnya gitu ya. Itu kalau kita bicara dengan top manajemen gitu ya, Mbak ya. Agak sulit tapi ya emang begitulah kenyataannya gitu. Gimana belum puas juga. Bagaimana Ibu atas jawabannya? Berarti pintar-pintar gimana kita mengkomunikasikannya ya Pak ya? Ya, mengkomunikasikan dan kita melaksanakan semua klausul dari ISO 14001 sehingga result dari objektifnya itu tercapai. Nah, gitu. Soalnya bos itu pengen tahunya hasil, ya. Hasilnya gimana gitu. Saya nggak mau tahu prosesnya gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya Bu. Ya boleh. Selamat malam Pak Agus. Malam. Izin bertanya Pak, kalau apa namanya kalau di K3 itu kan ada hierarki Pak ya, hierarki Pak ya. Kalau untuk lingkungan atau ke formatnya sama seperti hierarkinya K3 itu kan ada misalnya ada ekstrim gitu Pak ya. Sangat tinggi. Kalau mungkin juga Bapak bisa men-share ada contoh hierarkinya atau IADL Pak. Karena setahu saya pernah waktu di audit juga auditornya minta itu Pak ada IADL Pak. Identifikasi aspek dampak lingkungannya Pak. Betul. Terima kasih Pak. Pertanyaannya yang bagus sekali ya. Sebenarnya prinsipnya sama ya. Masalahnya kan sejak 2015 si ISO itu sudah sistemnya disamakan gitu ya, klausul-klausulnya sama. Hanya istilahnya aja beda. Kalau di K3 itu hierarki, hazard identification, risk analysis, sama risk control. Ya. Kalau di lingkungan itu environmental aspek dan impact. Nah, baru risk control. Nah, untuk jelasnya nanti kita lihat contohnya ya. Nah, yang ini kita tutup aja dulu ya.
Nah, ini kita share Hirag untuk lingkungan. Oke. Nah, ini kelihatan nggak? Terlihat, Bapak. Kelihatan, Pak. Nah, ini bedanya. Prinsipnya sama, cuma ya namanya aja yang beda ya. Kalau di K3 kan Hirag, ya, hazard identification, risk analysis, and risk control. Nah, kalau di sini hazardnya itu jadi aspek impact ya. Soalnya ini kan lingkungan ya. Jadi aspek impact-nya apa? Nah, hazard risk analisisnya sama nih ya, risk analysis. Nah, jadi kita nanti menentukan probabilitas, dampak segala macam ya. Terus nanti kita nentuin kontrolnya, sama kan? Hazard identification, risk analysis, and risk control. Nah, di sini kita karena lingkungan ya environmental aspect sama environmental impact. Nah, jadi ini gantinya hazard nih ya. Kalau K3 kan hazard, jadi bahaya. Tujuan K3 kan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ya. Jadi kita harus tahu nih hazardnya apa yang kira-kira bisa bikin orang celaka. Nah, makanya dia hazard di depan ya. Hazard identification dulu, baru risk analysis ya. Nah, karena ini lingkungan, kita harus tahu tujuan lingkungan kan tadi ya untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, jadi kita harus tahu nih aspek-aspek lingkungan apa yang bisa membahayakan lingkungan ya, memberikan dampak. Nah, baru kita bikin risk analysis sama risk controlnya ya. Jadi mirip-mirip ya Pak ya. Iya, Pak. Nah, ini contoh biar lebih jelas ya kalau contoh. Nah, contoh kita contoh aja. Nah, kalau di itu kan ada namanya risk register ya, hazard register. Kalau di sini environmental risk register ya, beda nama doang ya. Apa nama company-nya apa ya, activity-nya apa. Nah, tadi yang seperti ditanya pertanyaan sebelumnya, kita harus tahu activity-nya ya, prosesnya apa, karena yang setiap proses yang kira-kira memberikan dampak terhadap lingkungan, kita harus bikin environmental risk register-nya gitu ya. Jadi bukan hanya limbah B3 aja ya, tapi semua yang kira-kira di proses itu memberikan dampak, kita bikin risk register-nya. Contohnya di sini di aktivitasnya apa? Blasting, painting ya. Jadi kalau kita sebelum ngecat kan kita blasting dulu nih ya, kita buang dulu kotorannya ya, disemprot ya, blasting and painting. Lokasi apa ya, tanggal berapa. Nah, format ini untuk setiap perusahaan kadang-kadang beda-beda ya. Tapi sebenarnya filosofinya sama ya, mungkin dia risk analisisnya pakai risk matrix berapa gitu ya, variasi aja ya. Tapi isinya sebenarnya sama aja. Contoh, ini number ya, running number 1. Ini activity description-nya apa? Ya, kita cantumin di sini. Contohnya yang paling ini blasting and painting. Nah, tadi kan kita di dalam planning kita harus tahu environmental aspeknya ya. Apa nih dari kegiatan ini yang nanti bisa berakibat terhadap lingkungan apa? Nah, kalau di dalam plastic painting di sini kan environmental aspeknya emisi ya, emisi debu dan cat ke udara. Nah, ini environmental aspek. Ya, hazardnya nih, hazardnya ya. Impact-nya apa si debu ini? Nah, impact-nya itu
dia menurunkan kualitas udara sekitar. Nah, sini. Ini impact-nya. Nah, jadi kita udah dapat hazard-nya nih ya. Nah, tinggal kita bikin risk analysisnya kan. Hazard identification, risk analysis, and risk control. Nah, kita bikin risk analysis. Sama kayak bikin HIRAK. Di sini ada probability, ada dampak ya, ada risk level ya. Terserah kita mau bikin pakai matrik berapa ya. Ada yang suka pakai 5x5 ya. Jadi likelihood-nya di sebelah sini ya, dampaknya sebelah sini ya. Ada juga yang pakai 4x4, boleh ya. 4 cuma 4 risk matriknya ya. Ini likelihood-nya di sini, dampaknya di sini. Ya. Hanya saja kalau di dalam K3 dampaknya kan lebih jelas ya. Maksudnya gini, kalau dia dampaknya 1 umpamanya terjadi kecelakaan tapi tidak mengakibatkan luka, ini 1 ya. Minimal. Kalau minor ini luka ringan umpamanya gitu ya. Kalau moderate ini dampaknya terjadi kecelakaan luka sedang ya, bisa dirawat di klinik perusahaan. Nah, kalau dampak yang 4 signifikan itu lukanya mesti dibawa ke rumah sakit, perlu perawatan yang lebih lanjut ya, luka berat sini signifikan gitu ya. Kalau yang 5 ini udah fatality ya, kalau di K3 kan HIRAK. Jadi udah meninggal nih kalau 5 gitu ya. Nah, kalau likelihood-nya sih mirip-mirip ya. Sini ada jarang ya, kadang-kadang sering sekali gitu ya. Tergantung kondisi di masing-masing perusahaan ya. Bapak nentuin sendiri nanti kondisi di perusahaan saya seperti apa. Ya. Nah, kalau di lingkungan itu biasanya dampaknya, contohnya ini kelihatan nggak ya kekecilan ya? Kecil banget. Oke, nanti materinya kan di-share ya, nanti contoh dampak lingkungannya ini hanya slight impact, jadi dampaknya ringan ya. Di sini minor impact ya. 3 itu moderate impact gitu ya. Dia cuma kasih gitu. Ada juga yang kasih dampaknya itu lebih jelas, contohnya di sini. 4x4 ini minimal impact dampaknya. Jadi dampaknya hanya minimal terhadap lingkungan ya. Gitu. Bisa kembali normal dalam 1 bulan. Kalau yang 2 minor impact butuh waktu 1 tahun untuk kembali normal. Jadi pencemarannya itu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi kalau di dalam lingkungan penentuan dampaknya itu agak sedikit lebih sulit daripada HIRAK gitu ya, daripada K3. Oke, kita lanjut. Contohnya ini kita pakai 5x5. Sini kita kasih probability 5, berarti sangat sering karena ini kan kerjaannya sehari-hari ya. Dampaknya apa? 4 ya, 4 itu signifikan gitu ya. Jadi penurunan kualitas udara itu dampaknya signifikan. Risk levelnya ya tinggal 5x4, 20. Gitu. Terus apalagi hazardnya, HIRAK-nya. Nah, ini aktivitinya apa? Pengisian solar nih ya ke tangki. Nah, ini untuk kita nyalain kompresor. Ya. Hazardnya apa? Environmental aspeknya. Tumpahan minyak ke permukaan tanah. Nah, ini ya aspeknya. Dampaknya apa dari tumpahan minyak? Dia mengakibatkan polusi tanah. Nah, gitu. Jadi aspek impact ya. Risk analisisnya tinggal kita kasih aja umpamanya ini 4, ini 16 ya. Nah, berikutnya apa? Kaleng 3, 4, 12, 3. Nah, risk levelnya, priority scale-nya ini kita lihat yang risk levelnya paling tinggi ya. Sini kan 20, ini 16, ini 12 ya. Berarti ini pertama
ini yang harus kita kerjain dulu maksudnya ya. Tujuannya priority scale ini untuk kita bikin prioritas ya, sama kayak di HIRAK ya. Ini 20 jadi 1, 16 2, 12 3. Nah, ini. Nah, terus kita tinggal bikin risk control-nya ya. Hazard identification sudah, risk analysis sudah, tinggal bikin risk control, ya, pengendaliannya ya. Gimana pengendaliannya ya? Tujuan kita kan mencegah kerusakan lingkungan ya, karena dia ada emisi debu ke udara, ya, dia nanti berakibat menurunkan kualitas udara sekitar nih. Jadi gimana cara ngontrolnya, pengendaliannya ya? Nah, kita bikin pengecekan di dalam shelter ya, kita pakai ruangan ya. Di dalam ruangan jangan kita blasting painting di luar ya, nanti debunya kemana-mana gitu. Kita bikin chamber ya, shelter gitu ya. Nah, terus apalagi nanti silika sand bisa kita kasih ganti dengan steel grid ya, macam-macam. Nah, kalau kita sudah dapat risk controlnya ini, nah di sini ada apa? Nah, di sini ada picture in charge-nya ya, penanggung jawabnya siapa nih? Penanggung jawabnya ya, bisa supervisornya, bisa ASE ya, bisa manajemen gitu ya. Nah, kalau kita udah dapat ini ya, kita kan udah tahu nih pengendaliannya. Nah, untuk melaksanakan pengendalian ini caranya gimana? Nah, kita kembali tadi ke klausul 5 planning ya, kita harus bikin objektif. Nah, kita pakai tabel ini. Tabel 2. Nah, ini objektif dan program ya. Bapak lihat lagi nanti tadi yang di planning kan ada setelah kita dapat risknya, kita harus bikin objektifnya ya, target. Ya. Targetnya apa risk controlnya? Ya, tinggal masukin di sini. Ya. Aktivitinya sama ini, risk controlnya kan ini pengecatan ya. Objektifnya apa di dalam shelter nih? Mengurangi emisi debu ke udara. Nah, ini tujuan kita ya. Untuk mencegah terjadinya polusi udara kan. Tujuannya ISO 14001. Nah, standarnya apa? Nah, kita harus pakai standar ya. Nggak bisa kita ngomong-ngomong, oh target kita mengurangi emisi. Kamu standarnya apa? Gitu ya. Kita lihat di baku mutu udara. Nah, makanya perlu kita tahu tadi peraturan perundangan, biar kita tahu NAB-nya ya, nilai ambang batasnya. Ya, baku mutu udara debu berapa sih? Nah, kita cek tadi ya di PP nomor 22 tadi, berapa sih baku mutu udara yang disyaratkan gitu ya. Kan setiap perusahaan wajib ya, ditulisnya wajib tuh ya, wajib melakukan aktivitasnya dengan memperhatikan baku mutu udara ya, baku mutu air segala macam ya, tergantung konteksnya. Tujuannya apa ya? Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan ya. Dia ada baku mutu udara. Gitu. Nah, kita sekarang udah punya target nih. Target kita kan mengurangi emisi ini ya. Nah, untuk mencapai target ini mesti ngapain nih ya? Nah, makanya kita bikin program ya untuk melaksanakan target kita ini nih, mencapai target. Apa aja di program itu? Ya, ada resources ya. Pasti dong kalau kita bikin program harus ada resources ya. Tadi kan ada support ya. Kita perlu manpower, ya, gedung, peralatan, segala macam ya. Schedule, kapan schedule-nya harus dimulai ya. Kita pakai pengecatan di shelter. Performance indikatornya apa? Nah, kalau kita bikin program kan kita harus tahu ya, performance indikator kita apa, kita ukur kemana nih ya. Nah, di sini dia harus penurunan jumlah debu sesuai baku mutu udara ya, harus di bawah itu indikator kita ya. Tadi kan ada plan, do, check. Nah, monitoring gimana caranya? Kita ukur ya, kita monitor di sini. Picture in charge-nya siapa? Ya, supervisor bisa, HSE bisa. Gitu ya. Nah, jadi sudah
komplit ya. Kita punya kita punya aspek impact, kita punya risk analysis, kita punya risk control, kita punya objektif, kita ada program. Nah, jadi secara lengkapnya itu seperti itu. Mirip kan Pak sama Hirak? Mirip Pak Agung. Oke. Cuman tadi di risk control itu sudah ada risk control, tapi di apa namanya Pak, risk analisisnya nggak ada ditampilin peta risk registernya lagi, sudah turun gitu ya Pak ya? Oh, residual risk-nya. Iya. Oke. Nah, ini kan kita baru tahap di planning ya, perencanaan. Nah, nanti pada saat kita menjalankan program ini ya, di do-nya itu, nah kita taruh di sini nih satu kolom residual risk-nya berapa. Setelah kita capek-capek bikin program ini ya, residual risk-nya gimana, turun nggak? Kalau tadinya kan di sini umpamanya 20 nih ya, pas kita ngecatnya di luar, pas kita pakai shelter, jadi berapa tuh residual risk-nya, kita ukur lagi. Nah, nanti kita masukin di sini residual risk-nya. Nah, gitu loh Pak. Oh iya, terima kasih Pak Agung. Kalau boleh diminta tolong di-share Pak. Boleh, nanti saya share ininya ya, Excel-nya. Oke. Iya. Berarti kalau ini berarti emang harus dilakukan itu Pak ya, semacam pemantauan Pak ya, pemantauan lingkungan kerja ya Pak. Ya, Jadi pengetahuan baku mutu ya Pak ya. Baku mutu yang tadi kata Bapak di PP 22 tahun 2021. Oh ya. Sama yang itu Pak ya, indikator objektif sama program ya Pak ya. Betul, ya. Terima kasih Pak Agung. Ya. Oke, nanti ini file Excel-nya juga saya share ya, saya kirim ke Sheila, nanti dia share yang ke peserta ya. Oke. Baik Bapak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin bisa dibacakan yang di chat, Mbak. Ya. Bapak mungkin yang di chat izin saya bacakan ya Pak. Silakan. Iya Bapak, ada yang bertanya ini dari Pak Hasmirat. Izin bertanya Pak, apakah tidak ada tim audit eksternal untuk ISO 14001 ini? Terus apabila dalam audit ternyata terdapat hal-hal yang belum tercapai, misalkan 1 sampai 10, hanya tercapai di angka 7 saja. Itu bagaimana ya Pak? Boleh langsung dijawab Bapak. Oke. ISO 14001 sama seperti SMK 3 ya, sama seperti 9001 ya. Jadi ada external audit kalau kita mau dapat sertifikat ya, bahwa perusahaan kita itu sudah certified ISO 14001 ya. Kalau kita nggak mau bikin sertifikat ya, kita cukup mengambil prinsipnya ini untuk kita pakai sendiri ya di perusahaan ya. Kita nggak perlu di external audit gitu ya. Jadi tergantung kita nih ya, kita mau untuk ke dalam sendiri atau kita mau dapat sertifikat gitu ya. Nah, kalau kita mau dapat sertifikat ya dari badan sertifikasi ya, bisa dari BSI ya, bisa dari CAN ya, bisa dari Skopindo. Nah, kita harus di external audit oleh badan sertifikasi tersebut ya. Nah, sebetulnya sih apa namanya, kalau ada klausul yang baru ini nggak seperti SMK 3 ya. Kalau SMK 3 kan ada beberapa 122 gitu ya di persentase segala macamnya. Kalau ISO karena dia sebenarnya non mandatory ya, dia hanya non-conformant ya, major minor ya. Tapi sebelum itu kan ada yang namanya dokumen review ya. Jadi sebelum external audit itu ada istilahnya
persiapan ya, persiapan audit ya. Ya, level 1, level 2 baru ke external audit. Jadi umumnya sangat jarang sekali perusahaan yang fail ya. Karena dia nggak langsung ke external audit, ada tahapan sebelumnya ya. Gitu. Dan ingat sifatnya ini kan bukan mandatori ya, ini kan terserah kita ya, mau ikut boleh, nggak ikut juga nggak apa-apa ya. Jadi jarang yang gagal ya. Tapi jangan salah, berhubung jarang yang gagal, nanti kita bikin prosedurnya, bikin kegiatannya asal-asalan, jangan ya. Soalnya kan biayanya mahal ya. Sayang kita udah bayar mahal-mahal umpamanya ke Sukopindo ya. Karena untuk sertifikasi itu kan minimal ya, minimalnya aja udah sekarang udah 75 jutaan ya. Jadi sayang gitu ya kalau kita buang-buang uang tapi kita bikin program asal-asalan gitu ya, sayang ya gitu. Jadi kebanyakan sih pasti dapat, kebanyakan gitu ya. Jarang yang gagal karena persiapannya panjang. Oke, baik. Bagaimana Bapak Hasmirat? Mungkin sudah terjawab ya Pak. Karena banyaknya pertanyaan, jadi saya lanjut ya Pak. Boleh. Banyak, soalnya lumayan Pak di chat. Ini ada dari Pak Yanuar. Izin bertanya Pak, saya baca mengenai ISO 14001 tahun 2015. Ini kan berlaku untuk organisasi manapun, terlepas dari ukuran, jenis, dan sifatnya. Pada saat ini saya sedang bekerja di salah satu PJK 3 terkait pelatihan dan pembinaan. Apakah perlu diterapkan ISO 14001? Dan apabila perlu diterapkan, bagaimana saya memulai untuk menerapkan ISO 14001 ini? Oke. Oh, ini bagus juga ya. PJK 3 mau ISO 14001 gitu ya. Ya sebenarnya sih boleh-boleh aja sih ya. Nggak ada yang melarang gitu ya. Jangankan PJK 3 ya, perusahaan kecil juga ada yang 14001 ya. Nah, gimana memulainya? Nah, pertama, Anda harus dapat komitmen dari top manajemen dulu ya. Nih, top manajemen mendukung nggak nih? Ya. Karena dana yang dikeluarkan nanti besar. Tadi kan udah ada, itu baru permulaan ya, 75 juta ya. Belum nanti kalau kita dokumen review ya, audit level 1 itu kan nanti auditornya datang ya. Nah, itu kita mesti nyediain hotel ya, makan segala macam, transport. Nah, itu di luar loh, di luar dari biaya sertifikasi tadi ya. Gitu. Nah, makanya kita harus dapat komitmen dari bos-bos kita. Serius nih mau ngambil ISO 14001. Udah siap belum dananya gitu ya, jangan nanti di tengah jalan mandek gitu ya. Gitu. Kalau mereka oke, serius, baru kita bikin tim ya. Kita bikin tim. Mau nggak mau kita bikin tim karena nggak akan bisa kalau kita ngerjain sendiri ya. Kita bikin tim ya minimal 5-6 orang ya, nanti kan pada bikin prosedur segala macam ya gitu. Nah, udah kita bikin tim, kita bikin schedule ya, kapan kita mau training, kan mesti di training dulu tuh ya, semua top manajemen, supervisor segala macam harus di training biar mereka tahu ISO 14001. Kita bikin training ya, udah gitu kita bikin prosedur ya. Kita dari gap analisis itu prosedur apa nih yang perlu ya, mandatory prosedur dari ISO 14001 ya. Kita bikin prosedur ya. Udah bikin prosedur minimal 3 bulan kita harus terapin ya, kita terapin tuh prosedur ya.
Kalau udah 3 bulan, kita internal audit dulu. Nah, si internal audit tadi kan seperti pertanyaan di awal, internal auditornya harus kita training lagi, nah kan biaya lagi gitu ya. Nah, internal audit training. Nah, udah internal audit, nggak ada NC, nah baru kita ngomong tuh ke Skopindo kayak kemana. Oke, kita siap untuk dokumen review. Nah, baru nanti si Skopindo datang, dia cek dokumen kita semua sesuai persyaratan. Kalau ada yang belum komplit diselesaikan, nah kalau udah beres semua, oke, yakin, siap, nah nanti baru eksternal audit gitu ya. Jadi tahapannya panjang ya. Jadi bikin schedule-nya itu minimal untuk penerapannya aja 3 bulan ya. Itu minimal penerapannya ya. Belum pembuatan prosedurnya sekitar 6 bulan lah biasanya gitu. Oke, mungkin itu jawabannya ya Pak Yanuar. Mungkin ada lagi nih Pak pertanyaannya Pak. Izin bertanya, untuk ISO 14001-2015, apakah bisa diintegrasikan dengan proper program dari KLHK ya Pak? Oh, gitu. Iya. Ya, Hutan. sebetulnya sih beda ya. Yang satu kan kalau proper itu mandatori ya, itu nasional ya. Kalau ini kan internasional ya, sifatnya non mandatori gitu ya. Kita mau nerapin boleh, nggak nerapin boleh ya. Tapi kalau proper itu mau nggak mau kita harus nerapin gitu ya. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa diintegrasikan ya. Kalau mau integrasikan ya ISO yang sama-sama dari luar, ISO 9001 dengan 14001 ya. Dengan 45001 itu bisa diintegrasikan ya, karena sama-sama high level structure. Tapi kalau luar negeri dengan dalam negeri mau diintegrasikan, belum bisa gitu jawabannya. Baik, mungkin sudah terjawab ya Ibu, Bapak Novi. Untuk pertanyaan lagi ada lagi nih Pak. Oke, apalagi? Ramai pertanyaan Pak. Oke, izin bertanya, seperti apakah status dokumen lingkungan AMDAL atau UKL, UPL pada proses register aspek atau impact lingkungan pada fase plan? Apakah penentuan aspek impact lingkungan mengacu pada dokumen lingkungan atau pengembangan dari dokumen lingkungan sesuai dengan perubahan kondisi lingkungan? Seperti itu Pak. Oke. Pak langsung dijawab. Kalau hanya mengacu sih boleh-boleh aja ya. Kalau integrasi nggak boleh, nggak bisa, bukan nggak boleh ya, nggak bisa. Karena satu dari luar, satu dari dalam ya. Satu mandatori, satu non mandatori. Tapi kalau umpamanya kita sudah tadi UKL, UPL, proper, AMDAL segala macam, nah terus kita mau bikin ISO 14001. Kita bikin aspek impact-nya, kita refer ke tadi yang punyanya UKL nggak masalah, boleh ya, selama kan masih dalam satu perusahaan ya, nggak masalah ya. Tapi itu sebagai bahan referensi ya, sebagai bahan referensi. Nah, karena mungkin sistematikanya beda ya. Kalau buat lihat-lihat aja referensi boleh ya. Gitu. Baik, mungkin sudah terjawab. Lanjut lagi ya Pak. Boleh, boleh. Oke, izin bertanya, ini Pak Ferry.
terkait pemenuhan identifikasi peraturan perundangan lingkungan, apakah ada semacam kewajiban atau harus memenuhi beberapa item? Misalnya apa saja? Oh gitu. Itu tergantung bidang usaha kita ya. Bisnis kita apa nih ya. Kan kita nggak harus ngikutin semua peraturan perundangan ya. Yang relevan ya, compliant obligation itu yang berhubungan langsung dengan bisnis perusahaan kita ya. Kalau kita perusahaan kimia, ya udah kita nggak usah ngambil peraturan umpamanya yang untuk industri kayu misalnya gitu ya, masalah limbahnya segala macam gitu ya. Nah di PP nomor berapa tadi 22 tadi sudah dideskripsikan satu-satu ya untuk setiap bidang usaha, walaupun belum lengkap ya untuk setiap bidang usaha apa aja nih ya kontaminannya ya, apa aja yang harus kita kontrol gitu ya. Nah kita ikutin ke situ aja ya, nggak usah semua kita ikutin ya, ngapain juga ya capek-capek nanti ya, yang sesuai dengan bidang usaha kita aja gitu. Oke, baik, mungkin sudah terjawab. Kita next lagi ke pertanyaannya. Ini ada dari Bapak Iswahyudi, Pak. Apakah ISO 14001 dan 4000 apa sih? Apakah ISO 14001 dan 45001 itu berkesinambungan, Pak? Oke, kalau berkesinambungan enggak ya, bidangnya lain-lain ya. Yang satu lingkungan, yang satu bidangnya HSE ya, beda ya, tidak berkesinambungan. Hanya strukturnya ya, high level structure 14.001 maupun 45.001 sekarang strukturnya sama gitu ya. Tadi dari 1 sampai 10 sama ya. Hanya subjeknya aja yang berbeda gitu. Oke, baik, mungkin sudah terjawab. Dilanjut lagi Bapak pertanyaannya. Pada saat audit dilakukan, titik kritis yang bisa dicek itu di bagian apa ya, khususnya di perkebunan kelapa sawit? Oke. Ini untuk internal audit atau eksternal audit? Bagaimana Bapak Fajar Abdillah untuk internal atau eksternal? Soalnya belum dijelasin di pertanyaannya sih Pak. Atau mungkin dilanjut dulu ya Pak ya? Boleh. Sambil menunggu Pak Fajar tadi kita lanjut. Yang ini Pak, apakah harus lintas departemen dalam suatu perusahaan ataukah hanya HSE saja yang audit? Gitu, Pak. Oke, kalau untuk internal audit sih setiap departemen mengaudit departemen lain ya, jadi bukan hanya HSE aja ya. HSE mengaudit produksi, ya. Nanti produksi mengaudit procurement ya, procurement mengaudit HRD gitu ya, kalau HRD mengaudit purchasing gitu ya, saling gitu, saling. Jadi bukan tugas HSE aja, soalnya kan HSE terbatas ya, dia juga nggak ngerti semua permasalahan gitu ya. Yang tahu permasalahan di tiap departemen ya departemen masing-masing gitu. Jadi kalau internal audit saling mengaudit, bukan kerjaan HSE aja. Memang yang pegang komandonya HSE ya, dia yang bikin program audit ya, dia bikin rencana audit ya. Tapi yang melaksanakan semua departemen ikut melaksanakan. Oke, baik, mungkin sudah terjawab ya Pak. Untuk mengenai pertanyaan Pak Fajar Abdillah tadi, itu internal audit Bapak untuk titik perkebunan kelapa sawit.
Oh, gitu. Ya, Kalau sebenarnya sih kalau untuk internal audit kan di dalam lingkup perusahaan ya, satu perusahaan. Jadi sebenarnya masing-masing bagian sudah tahu porsi masing-masing gitu ya. Beda kalau eksternal audit, kita diaudit oleh pihak luar. Nah, kalau internal kan kita mengaudit diri kita sendiri nih gitu ya. Jadi sebenarnya titik kritis sih nggak ini juga ya, nggak kritis juga ya, karena itu udah rahasia dapur kita sendiri gitu ya. Beda kalau eksternal gitu. oke, mungkin sudah terjawab ya Pak Fajar. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Terkait UKL UPL perusahaan dua plan dengan produksi yang sama, apakah UKL UPL harus dipisah dan apakah ada dasar hukumnya? Gimana? Tadi pertanyaannya terkait UKL dan UPL di perusahaan. Ada dua plan dengan produksi yang sama. Apakah UKL dan UPL itu harus dipisah? Terus apakah ada dasar hukumnya Pak yang melandasi itu? Oh gitu. Dan sebenarnya ini agak di luar ini ya, agak di luar konteks ya. Kalau kita kan sedang membahas mengenai ISO 14001 ya. Itu sistem manajemen internasional gitu ya. Nah, kalau UKL UPL itu kan untuk kewajiban untuk perusahaan lokal ya kita gitu ya. Jadi sebenarnya nggak nyambung juga gitu ya. Oke, mungkin untuk ada lagi nih Pak pertanyaannya cukup panjang. Sebentar ya Pak. Mohon penjelasan mengenai persyaratan organisasi harus menentukan aspek lingkungan dari kegiatan, produk, dan jasanya yang dapat dikendalikan dan dipengaruhi oleh organisasi serta dampak lingkungan terkait dengan perspektif pertimbangan daur hidup. Seperti apa atau sejauh mana yang dikatakan penentuan aspek dalam dampak lingkungan hidup, apakah sudah dipertimbangkan gitu Pak? Oke. Untuk aspek itu sebenarnya kembali ke di sini. Ya Pak, oh PPT ya. Sorry, PPT kelihatan nggak? Terlihat Bapak. Nggak kelihatan. Iya. Nah, kembali ke sini, ke tahapan planning ya. Kita menentukan aspek lingkungan ya, environmental aspek ya. Nah, kira-kira environmental aspek di perusahaan kita itu apa aja ya? Nanti yang memberikan dampak nih, memberikan environmental impact. Nah, untuk mengetahuinya itu kembali tadi yang ke pertanyaan yang pertama ya. Kita harus tahu dulu nih proses di perusahaan kita ya. Apa sih yang kita bikin ya, prosesnya apa aja gitu ya. Nah, kalau kita sudah paham prosesnya, nah ini ya, kita baru bisa mengidentifikasi aspek-aspek lingkungannya ya, environmental aspeknya apa aja ya. Nah, nanti kita list satu-satu ya proses yang ada di perusahaan kita. Makanya di awal itu di 4.4 kita perlu bikin sistem manajemen lingkungan ya, kita bikin flowchart ya, flowchart yang ada di perusahaan kita ya, inputnya apa, outputnya apa gitu. Nah, kalau kita sudah mengetahui semua prosesnya, nah baru kita bisa meregister environmental aspeknya ya. Kalau kita nggak tahu prosesnya, kita akan kesulitan bikin registernya gitu ya. Kayak contoh tadi, contoh yang di tabel 1.2, kan kita bikin activity-nya ya, activity-nya, departemennya apa. Nah,
itu kita bikin satu-satu untuk setiap proses ya yang kira-kira memberikan dampak lingkungan gitu ya. Jadi Bapak harus ngutai dulu nih prosesnya ya di perusahaan Bapak apa aja gitu. Oke, mungkin sudah terjawab ya Pak ya. Oke, kita lari ke pertanyaan berikutnya. Apa perbedaan AMDAL, UKL, UPL dengan SPLL lingkungan hidup dengan kita pelajari malam ini? Ya sebenarnya temanya sama ya, temanya sama-sama lingkungan. Ya. Hanya kalau AMDAL, UKL, UPL itu kan untuk persyaratan di dalam negeri ya. Kalau ISO 14001 untuk internasional standar ya. Sama-sama lingkungan, cuma beda badan aja gitu ya, beda penyelenggaranya gitu. Oke, mungkin sudah terjawab Pak ya. Ada satu lagi nih Pak yang terlewat. Apa? Untuk uji lab udara dan air minimal berapa bulan sekali ya Pak? Itu dilihat di PP 22 tadi ya, 2021 ya. Uji lab udara apa aja nih yang mau diambil ya? Kan banyak tuh, ada debu, ada SO, ada CO gitu ya. Bapak cek aja di sana ya. Saya juga belum baca semua tuh PP 22 ya. Soalnya 772 halaman. Banyak ya, Saya Pak. belum tuntas ya. Ya maaf saya nggak bisa jawab secara saklek, nanti salah lagi kan. Dilihat aja di peraturan baru itu ya. Sela udah punya belum itu PP 22? Belum, Pak. Oke, nanti saya share deh ya. Nanti kalau itu di-share. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh untuk di kolom chat atau raise hand atau langsung open mic-nya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Rekan-rekan semuanya? Cukup. Ada lagi nih Pak dari Bapak Iswahyuni. Apa sih langkah awal untuk ISO 14001 sedangkan untuk pabrik kita belum mempunyai WWTP Pak? Sebenarnya sama kayak yang tadi ditanyakan ya. Kalau kita mau mulai langkah awal itu, kita harus dapat komitmen dulu ya dari bos-bos kita ya. Apa mereka benar serius mau ngambil ISO 14001 ya. Karena prosesnya panjang ya, panjang dan lama ya, butuh biaya besar ya, butuh waktu ya, butuh tambahan manpower dan lain-lain ya, gitu ya. Nah, nanti kalau kita sudah dapat komitmen dari top manajemen, nah baru kita bikin tim ya. 5-6 orang cukup lah ya. Kita ya bikin ya mandatory prosedur untuk ISO 14001 gitu. Oke, baik, mungkin sudah terjawab. Lanjut bertanya nih Pak.
untuk Undang-Undang PP nomor 101 tahun 2014, apakah masih PP? berlaku nggak, Pak? PP nomor 101 tahun 2014. Tentang apa ya? Saya nggak begitu apa tuh. Bagaimana nih Pak Romansyah? Boleh di chat lagi di kolom chat ya. Di next kali Pak ya, sambil menunggu. Boleh. Apakah ada isu lingkungan untuk di setiap departemen? Ini bagaimana? Oh, konteks kali ya. Konteks organisasi ya, betul Pak. Konteks organisasi, apakah itu isu lingkungan dibuat setiap departemen? Oke, ini sebenarnya relatif ya. Ada yang konteks ini dibuat untuk oleh top manajemen ya. Dalam arti itu kan istilahnya strategis ya. Jadi yang bikin hanya top manajemen MR dan HSE ya. Jadi departemen sih mereka kan nggak banyak berhubungan dengan dunia luar ya. Jadi yang bikin hanya top manajemen gitu ya. Tapi ada juga perusahaan ya yang misalkan oke lah tiap departemen bikin juga dong gitu ya. Gitu ya, udah keluar. Jadi departemen juga harus bikin, nggak masalah. Nggak ada yang salah, semua boleh-boleh ada ya. Gantung situasi dan kondisi perusahaan seperti apa gitu ya. Mau yang bikin top manajemen boleh, yang mau bikin departemen ikut bikin boleh ya. Tapi kalau untuk perusahaan yang lokal-lokal aja sih ya, yang biasa mendingan top manajemen aja yang bikin ya. Departemen nggak usah bikin gitu ya. Apa tentang pengolahan limbah B3 gitu. PP nomor 101/2014. Oke. Coba tolong dicek lagi ya di sebenarnya untuk pengolahan limbah B3 ini apakah sudah masuk ke PP 22 ya. Bapak cek aja lagi, saya juga membaca semua ya, soalnya 700 tadi 772 ya. Sorry banget ya, saya nggak bisa baca, saya belum tuntas baca semuanya gitu. Oh, sudah masuk ke PP 2322 kali ya mungkin maksudnya gitu ya. Ya, mungkin ada yang tanyakan lagi rekan-rekan semua. Iya, 22 Pak. 22 iya. Jadi PP 22 itu penyempurnaan dari yang sebelumnya ya. Berarti sudah diganti ya, sudah diganti. Mungkin ada pertanyaan lagi rekan-rekan semua. Kita masih ada waktu 4 menit ke depan sampai jam 9. Silakan. Izin bertanya langsung Mbak Sela. Iya, boleh. Selamat malam Pak Agung, saya Pak Risa. Malam Pak Risa. Kebetulan ada beberapa kawan di sini adalah auditor, di mana pemahamannya artinya ada untuk di Sustainable Forest Management ataupun di Sawit ISPO ataupun di CHSE ya Pak, selalu dikaitkan dengan pemahaman kita harus memahami ISO 9001, 14001 dan 45001 Pak. Nah, untuk yang 14001 sejauh mana pemahaman, mungkin ada kaitannya juga dengan rekan Fajar Abdillah tadi yang menekankan beberapa ini, pemahaman kita sebagai auditor, ini bukan auditor 14001 ya Pak, di lingkup lain, tapi kita harus memahami ini sehingga kita juga memperdalam dengan mengikuti acara malam ini Pak. Ini. Jadi integrated lah ya. Integrated biasanya seperti itu Pak. Nah, menurut Pak Agung, sejauh mana kita harus memahami ini? Artinya kalau tadi saya lihat pertanyaannya adalah banyak praktisi lingkungan, tetapi bagaimana juga dengan pemahaman kita juga sebagai auditor yang nanti juga akan
melakukan audit di lapangan. Mungkin itu Pak Agung pertanyaan saya. Boleh, pertanyaannya bagus banget nih, pertanyaan penutup. Jadi sebenarnya kan kalau di dalam perusahaan ya sekarang kan kecenderungannya malah sudah integrated ya. Jadi dia cukup satu prosedur aja, 9001, 14001, 45001 kita gabung jadi satu yang namanya integrated management ya. Nah, kenapa? Karena sebenarnya kan bisnis perusahaan kan itu aja ya. Cuma dia dibagi ada yang lingkungan, ada K3 ya, ada quality ya. Nah, sedangkan yang dibahas itu di dalam satu perusahaan gitu ya. Nah, makanya kenapa diperlukan pemahaman mengenai quality, mengenai 45001 ya. Ya karena pada dasarnya yang kita bahas tuh itu aja gitu ya kalau kita mau jujur. Kayak tadi Bapak siapa nanya mengenai HIRAK ya. Nah, HIRAK di dalam 14001 ternyata ya sama aja walaupun memang namanya bukan HIRAK ya. Pertama-tama ada dia aspek impact ya. Tapi setelah aspek impact kan sama aja dia pakai risk analysis gitu ya. Jadi kita perlu pemahaman total secara keseluruhan mengenai ketiga aspek itu ya. Jadi kita bisa memahami satu persoalan secara menyeluruh ya. Itu yang namanya integrated management system ya. Kalau Bapak-bapak ada kesempatan ya, nanti Bapak ikut ya integrated management system. Nah, itu kita gabung tuh 14.001, 45.001 sama 9.001. Itu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Agung atas jawabannya. Sama-sama. Oke, mungkin Bapak karena udah jam 9 pas, mungkin jika ada yang mau bertanya lagi bisa di kolom grup WhatsApp atau mend-DM langsung ke Instagram Pak Agung ya Pak ya? Boleh, boleh. Dan nanti untuk link Instagramnya diberikan kepada panitia atau tim Standar ID. Oke, terima kasih banyak Pak Agung untuk sharing. Terima kasih, Mbak Sela. Terima kasih juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang udah ikut di sini. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Maaf kalau ada yang kurang-kurang ya. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Yuk, sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Nanti standarnya dibaca ya, ISO 14001 ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung dan Bapak Terima Ibu kasih Pak panitia. Agung, panitia. Lihat dulu ya. Terima kasih Pak. Izin lift Pak. Terima kasih Pak. Izin lift Pak. Ya. Izin lift Pak ya. Terima kasih banyak. Ya, Terima Pak, kasih sama-sama. Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak.